Halo teman-teman, selamat datang di Sobat Siswa. Saya Aram Salam, bakal sharing tentang usaha dan energi. Pasti sayang banget kalau kamu lewatkan. Simak sampai akhir ya. Kita masuk pada materi pertama kita, yaitu usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Menurut Budi Prasojo, usaha merupakan hubungan gaya dengan aktivitas perpindahan benda. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Oleh karena itu, untuk menghitung seberapa besar usaha digunakan, diperoleh persamaan W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya bersatuan Newton, W adalah usaha bersatuan Joule, dan S adalah perpindahan bersatuan meter. Sampai di sini, kalian pasti sudah tahu nih, apa itu usaha. Sekarang kita beralih pada macam-macam usaha. Sekarang kita beralih pada macam-macam usaha. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar di layar, di mana seorang profesor fisika sedang menerapkan nih macam-macam usaha. Coba kita perhatikan gambar pertama. Usaha yang bernilai negatif. Usaha ini dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 180 derajat sesuai dengan gambar pria yang menarik gerobak tersebut. Lanjut ke gambar kedua, usaha bernilai positif. Jika gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda, dengan kata lain, gaya yang bekerja itu membentuk sudut 0 derajat, di mana ketika kita mengacu pada gambar seekor kuda yang memangku gerobaknya, nampak gaya yang bekerja itu searah dengan perpindahan bendanya. Selanjutnya, kita beralih nih ke gambar berikutnya tentang usaha nol. Usaha dapat dikatakan bernilai nol jika gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan perpindahan benda. Dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan benda. Coba deh perhatikan gambar ketiga. Tampak seorang anak yang sedang mendorong tembok. Secara kasat mata, tentunya tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Setelah kita tinjau berdasarkan jenisnya, sekarang kita tinjau berdasarkan kondisinya. Yang pertama, usaha pada bidang datar. Kita pahami dulu kaitan antara energi dan usaha pada bidang datar ya sobat. Pada gambar di layar, terlihat bahwa untuk menggeser suatu benda sejauh S, diperlukan adanya gaya yang membentuk sudut θ terhadap perpindahannya. Dalam hal ini, diperoleh persamaan pada usaha pada bidang datar adalah W sama dengan F dikali S cos θ. Meskipun berada pada bidang datar, gaya yang kita berikan tidak selalu sejajar dengan perpindahan. Dalam beberapa kasus, gaya membentuk sudut tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar, itu merupakan suatu perumusan dalam usaha yang kita gunakan pada kondisi tersebut. Kita lanjut nih ke tinjauan selanjutnya, yaitu usaha pada bidang miring. Tidak hanya pada bidang datar, usaha juga dapat dilakukan pada bidang miring. Terlihat
bahwa untuk menggeser suatu benda sejauh S, diperlukan adanya gaya membentuk sudut theta terhadap perpindahannya. Sehingga diperoleh persamaan W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S. Nah, untuk menambah wawasan sobat, coba deh perhatikan contoh berikut. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah saat melihat Andi sedang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan pesawat sederhana berupa bidang miring. Apabila usaha dilakukan oleh benda yang berada di atas bidang miring, kita harus mampu nih menguraikan komponen-komponen gaya yang terlibat sebagaimana ditunjukkan pada gambar di layar, sehingga dapat memperoleh persamaan yang tepat. Tapi bagaimana persamaan usaha dalam fisika ya? Nah sobat, cara mendapatkan besaran usaha adalah dengan mengalihkan gaya dengan jarak yang diakibatkan oleh gaya. Gaya itu dinotasikan dengan huruf F, dengan artinya force, dengan satuan Newton. Dan jarak dinotasikan dengan S, yang artinya space, dengan satuan meter. Rumus usaha bisa dituliskan seperti W sama dengan F dikali S. Dan yang terpenting untuk kita ingat ialah bahwa gaya dan jarak adalah besaran vektor. Sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila perkalian dot antar vektor, maka akan dihasilkan besaran skalar. Maka dari itu, usaha adalah besaran skalar. Nah, sampai di sini sobat sudah paham kan? Untuk menambah wawasan sobat, nah ada contoh soal nih. Yuk kita selesaikan. Suatu gaya F senilai 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nampak di gambar tersebut lintasannya licin ya sobat. Nah di sini ditanyakan berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm. Sekarang kita beralih nih ke penyelesaian soalnya. Diketahui bahwa nilai F atau gaya itu senilai 20 Newton dan S-nya itu atau jaraknya senilai 80 cm. Kita konversi nih ke satuan meter sehingga kita peroleh 0,8 meter. Ditanya adalah W-nya. W itu adalah usaha. Sesuai dengan materi yang telah kita jelaskan sebelumnya, W itu adalah perkalian antara gaya dikali dengan jarak. Nah, nilai yang telah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan W, di mana F-nya itu senilai 20 Newton, kemudian S-nya itu senilai 0,8 meter, sehingga kita peroleh nilai sebesar 16 Joule. Jadi, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya jika berpindah sejauh 80 cm itu sebesar 16 Joule. Itulah total usaha yang harus dilakukan oleh benda itu untuk berpindah sejauh 80 cm. Nah, sobat pasti sudah paham ya tentang materi usaha yang disajikan. Kita beralih nih ke materi selanjutnya, yaitu energi. Coba deh, kakak mau tanya, apa sih energi itu? Ada yang bisa jawab? Menarik. Nah sobat, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi merupakan properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya
namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ada berbagai macam bentuk-bentuk energi. Bentuk energi yang umum diantaranya. Adapun jenis-jenis energi kinetik, yang pertama itu ialah energi kinetik translasi, dan yang kedua itu adalah energi kinetik rotasi. Sedangkan untuk jenis-jenis energi potensial itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah energi potensial gravitasi, kemudian yang kedua itu adalah energi potensial elastis atau pegas, dan energi potensial listrik. Agar kalian tambah semangat belajarnya, kakak kasih contoh deh bentuk energi yang fundamental itu. Misalnya, ada sebuah mobil yang berada di jalan licin. Tidak ada hambatannya. Bergerak dari sebuah posisi, di mana posisi A ke posisi B dengan kecepatan senilai V. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa energi kinetik adalah usaha untuk membuat benda yang diam bergerak dengan kecepatan V. Nah, sudah terbayangkan konsepnya? Tapi bagaimana persamaan yang didapat dari kasus itu ya? Nah, persamaan yang diperoleh itu sobat ialah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. EK itu adalah energi kinetik bersatuan joule atau juga bisa dikatakan kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian M-nya itu adalah massa benda bersatuan kilogram, dan V-nya itu adalah kecepatan gerak benda bersatuan meter per sekon. Pada kesempatan kali ini, kakak bakal bantu kalian buat paham banget tentang 3 bentuk energi. Kita akan bahas satu persatu konsep ketiga energi tersebut dengan mengaitkannya ke dalam permainan badminton. Wah, penasaran gak sobat? Langsung saja kita pelajari bersama-sama ya. Nah, sobat, tahu nggak sih, ternyata dalam permainan badminton itu ada hubungannya dengan fisika loh. Ketika kita bermain badminton, kita akan mengeluarkan energi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada 3 jenis energi yang digunakan dalam permainan badminton. Apa itu? Yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kita beralih pada energi kinetik dulu ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya. Dalam permainan badminton, salah satu bentuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki shuttlecock saat terbang ke arah lawan. Nah, energi kinetik dapat dihitung dengan cara EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, kemudian M adalah massa benda, kemudian V adalah kecepatan gerak benda. Sekarang kita masuk nih ke tinjauan keduanya, yaitu energi potensial. Dalam permainan badminton, energi potensialnya berupa energi yang dimiliki oleh shuttlecock ketika di ketinggian tertentu terhadap titik acuannya, di mana titik acuannya di sini bisa berupa tanah atau raket ya. Jadi, semakin besar tinggi posisi shuttlecock di udara, maka semakin besar pula energi potensialnya. Perhitungan energi potensial bisa dicari dengan cara EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda.
Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam satu benda atau sistem yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya yang merupakan suatu elementasi dari energi mekanik. Contoh dari energi mekanik dalam permain badminton yang nampak pada gambar adalah pemain memukul bola. Lalu, shuttlecock terbang melambung sampai shuttlecocknya itu jatuh ke lapangan lawan. Energi mekanik dapat dicari dengan persamaan EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Nah, sobat, paham ya tentang konsep ketiga energi yang telah dijelaskan sebelumnya? Kita beralih nih pada hubungan energi terhadap usaha. Yang pertama, kita masuk nih ke hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, tentunya kita pasti bertanya-tanya, bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik? Hubungannya di sini ialah apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dilakukan benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Energi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Kita lanjut nih ke hubungan kedua, yaitu hubungan usaha dengan energi potensial. Hubungannya ialah jika sebuah benda berada pada ketinggian tertentu, diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Semakin tinggi letak benda dari permukaan tanah, energi potensialnya yang ada pada benda tersebut semakin besar. Sebaliknya, semakin dekat rendah letak benda dari permukaan tanah, maka energi potensial benda tersebut semakin kecil. Dari penjelasan tersebut, muncul sebuah hukum. Hukum ini disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Penasaran? Yuk kita simak. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sangat baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris yang bernama James Prescott Joule. Beliau menyatakan dalam hukumnya bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya, suatu energi yang terlibat dalam proses fisika dan dapat mengalami perpindahan. Adapun bentuk persamaannya ialah EM1 sama dengan EM2, di mana EM1
adalah EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EM2, di mana EM2 adalah EK2 ditambah dengan EP2, di mana juga EM1 itu merupakan energi mekanik berada di posisi pertama, sedangkan EM2 energi mekanik benda di posisi kedua. Dan juga EK1 merupakan energi kinetik yang berada di posisi pertama. Selanjutnya di EK2-nya itu merupakan posisi kedua. Sedangkan untuk EP1 adalah energi potensial yang berada di posisi pertama. Sedangkan EP2-nya itu adalah di posisi kedua. Itu ya persamaannya sobat. Sekarang kita masuk nih di penyelesaian soal. Nah, untuk soal pertama, sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum berapa ya? Sekarang kita beralih nih ke penyelesaian contoh soalnya. Tapi sebelum itu, sobat bisa melihat ilustrasi dari contoh soal yang diberikan. Dari contoh soal yang diberikan, kita ketahui bahwa M sama dengan 500 gram. Kita konversi ke dalam satuan kilogram, kita peroleh 0,5 kilogram. Sedangkan untuk kecepatan awalnya itu sebesar 10 meter per sekon. Dan untuk percepatan gravitasi buminya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyakan besar usahanya. Oke, kita masuk ke penyelesaian realnya. Sobat-sobat bisa melihat bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial di mana masuk ke pembahasan soalnya. Kita ketahui sebelumnya bahwa usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana W sama dengan delta EP. Kita tentukan terlebih dahulu ketinggian bola saat mencapai tinggi maksimum dengan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali H. Di mana kita tahu bahwa untuk nilai dari V kuadratnya atau kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Dan juga kita masukkan nilai dari V0-nya yaitu sebesar 10 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali 10 H. Sehingga ketika kita jabarkan, kita peroleh nilai ketinggiannya itu sebesar 5 meter. Selanjutnya, kita dapat menentukan usaha yang dilakukan oleh bola tersebut berdasarkan perubahan energi potensialnya, di mana kita tadi peroleh persamaan pada hubungan usaha dengan energi potensial. Kita dapatkan persamaannya yaitu W sama dengan delta EP atau sama dengan M kali G dikali delta H. Kita masukkan nilai yang telah kita peroleh yaitu 0,5 dikali 10 dikali 5 dikurang 0.
kita peroleh nilainya sebesar 25 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya berat bola pada saat sampai di titik tertinggi adalah 25 Joule. Baik, pembahasan soal keduanya. Contoh soal menyatakan bahwa sebuah motor bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Hitung energi kinetik yang dimiliki motor tersebut. Nah, coba perhatikan ilustrasi yang diberikan. Nah, kita masuk nih ke pembahasan soalnya. Terlebih dahulu, yang tadi kita ketahui bahwa massanya itu sebesar 500 kg dan kecepatan yang dimiliki oleh motor tersebut adalah 25 meter per second. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa kita bisa memperolehnya dengan menggunakan persamaan energi kinetik. Dengan persamaan yang diberikan ialah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nilai-nilai yang telah diketahui kemudian dimasukkan dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai sebesar 1/2 dikali 500 dikali 25 dikali dengan 25. Sehingga kita peroleh sampai ke penyebaran terakhir diperoleh nilai sebesar 156.250 Joule. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan motor dengan massa 500 kg yang bergerak sebesar 25 meter per second sebesar 156.250 Joule. Sekarang kita masuk ke akhir dari video kita. Tapi sebelum diakhiri, kakak berikan penugasan kepada adik-adik semua untuk dikerjakan di rumah ataupun di sekolah. Untuk penugasan itu sendiri berkaitan dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebuah kelapa jatuh dari pohon dengan massa 2 kg dengan tingginya 20 meter dari tanah. Jika kecepatan buah kelapa pada saat lepas dari pohonnya sebesar 20 meter per second, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 4 meter dari tanah berapa ya? Untuk memudahkan sobat-sobat semua dalam penyelesaian soalnya, kakak telah berikan nih ilustrasi dari penyelesaian soalnya. Adik-adik tinggal menganalisa kira-kira nilai-nilai berapa saja yang dapat adik-adik gunakan untuk bisa melakukan penyelesaian soal melalui skema yang kakak berikan ini. Jangan lupa adik-adik tetap sehat semua dan juga semangat berkarir ya. Semoga adik-adik semua sukses
dan bisa membanggakan orang tua kalian semua. Akhir dari video ini, kakak sangat mengucapkan terima kasih banyak ya. Dari awal sampai akhir, semuanya bisa diperhatikan. Semoga bernilai ilmu di pengetahuan kalian selanjutnya. Akhir kata, kakak mengucapkan terima kasih. Dan juga, apapun yang kakak sampaikan itu salah, itu tidak luput dari kesalahan kakak sendiri. Dan jika ada benarnya, itu berada pada kekuasaan Yang Maha Kuasa. Untuk hal itu, kakak mengakhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum.